hari Minggu adik-adik. Sudah lama tidak berjumpa ya kak. Ya. Ini udah minggu ke berapa sih kak? Minggu ke awal Februari. Oh, udah awal Februari. Berarti di minggu pertama liburnya udah panjang. Panjang banget. Udah panjang banget. Oke, nanti Selamat tahun baru dulu. oh selamat tahun baru. Belum ya kak? Belum basi kan ya, belum basi ya. Masih bisa deh. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru 2021. Jangan lupa ya, nanti salah tulis tanggal 2021. Semoga di tahun ini semua tambah sehat, tambah rajin, tambah apa lagi kak? Tambah baik. Tambah baik, tambah semangat, tidak putus asa. Karena kita nih katanya alumni 2020 kak. Oh iya. Alumninya terhebat-hebat. Oke. Tetap jaga Kesehatan. Kayak begini nih, tetap pakai masker, jaga kesehatan. Udah 5M sekarang kak. Oh iya. Apa aja tuh kak? Jangan nanti aja. Pasti semua udah pada tahu, oke? Oke. Jadi selamat hari Minggu adik-adik, kita mau beribadah. Oke, kita mau puji Tuhan dulu. Lagu yang pertama, pada tahu nggak nih? Kedua tahu nggak? Kak Eta tahu nggak? Tahu. Tahu. Adik-adik semua Ada ikutin ya. Kak Delvi. Oh, belum menyapa ya. Ada Kak Delvi. Selamat tahun baru Kak Delvi. Selamat tahun baru. Senang ya udah ada Kak Delvi ya. Iya. Wow, 2021 ada Kak Delvi. Semoga Kak Delvi tambah semangat. Tambah apa Kak? Tambah cantik. Tambah cantik, Tambah cantik iya dong, lihat dong Kak Delvi. tambah berkat. Amin. Semua dia bertambah-tambah. Amin. Kok kakaknya ini jadi centil-centil banget. Ya udah, kita mau masukin ibadah. Kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya ayo harus semangat bareng-bareng ya Kak memuji nama Tuhan. Ayo Kak Delvi. Oke, kita memasuki saat teduh. Adik-adik boleh memulaikan saat teduh sekarang.
kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Berkatilah adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, tetapi kami anak-anak sekolah minggu dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan doa yang boleh kami panjatkan terhadap Engkau Tuhan, boleh Engkau terima dan dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya gelap bercahaya, intan permata di mahkotanya. Dikumpulkan, disatukan permata cinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya gelap bercahaya, daya intan permata di mahkotanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di minggu ini dari Matius 13 ayatnya yang ke-31 ayatnya yang ke-32 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragia. Tapi sebelum itu, yuk adik-adik, dilipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan untuk semua yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh bukakan hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan kami boleh menyimpannya itu di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau, kami sudah siap mendengar. Amin. Amin. Boleh diulang dari mana Kak? Dari Matius 13 ayatnya yang ke-32 31. Oh, 32. Oke. Sampai 33. Karena cuma 2 ayat, sama-sama aja kita bacanya ya. 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, sampai di situ firman Tuhan. Nanti ada video ya, setelah ini ada video
Di situ jelas sekali diceritakan. Nah, kakak cuma ambil sedikit aja ya, sedikit aja yang perlu biar adik-adik mengerti. Kalau Yesus memang dulu mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang datang untuk mendengarkan dia itu selalu melalui perumpamaan. Ya, karena kenapa dia mengambil perumpamaan? Supaya mereka lebih mengerti, supaya mereka boleh lebih mengerti, dan supaya mereka juga mau hidup di dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan sudah bilang kan ya, hidup di dalam kerajaan sorga itu sungguh enak katanya kan. Kalau kita dulu ya Kak, kalau lagi cerita khotbah, sungguh kehidupan di kerajaan sorga itu sungguh enak. Tapi bagaimana kita bisa di dalam hidup kerajaan surga? Berarti ada yang Tuhan minta, yaitu bertumbuh. Seperti tadi dibilang biji sawi yang sekecil itu, kalau bisa lihat, siapa yang sudah bisa lihat benih pohon itu Kecil banget dong. kecil banget. Itu enggak Kak? Biji cabai. Biji cabai. Enggak, ini lebih Oh, kecil. lebih kecil lagi. Lebih kecil. Jinten ya. Jinten itu lebih kecil lagi. Kecil sekali. Serbuk-serbuk itu dong ya Kak ya. Kalau mamanya pernah minum, kalian pernah minum selasi? Oh iya, tahu. Nah itu kan kecil kan ya? Iya. Oh, sebelum dikasih ke air ya Kak? Ya, sebelum dikasih ke air, kalau dia sudah dikasih kecil air banget kan, itu. Gitu. Biji sekecil itu bisa tumbuh pohon yang besar. Sampai orang bisa berteduh di bawahnya, sampai burung pun bisa Dibuat sarang. bersarang di situ. Jadi bisa kegambarkan pohonnya itu segede apa. Nah, jadi dengan biji yang sekecil itu bisa menghasilkan pohon yang besar. Tapi bukan itu yang dibilang Tuhan, bukan biji sesawinya dan pohonnya, tapi kasih yang sudah ditanamkan Tuhan Yesus kepada kita. Dari yang sekecil biji sesawi itu, bisa nggak itu menjadi besar? Bisa nggak itu berbuah? Kan seperti dari biji itu kan dia benih ya, benih ditanam, tumbuh, dirawat, subur, terus dia menghasilkan. Ya. Nah sekarang yang Tuhan minta dari kita, sudah ditanamkan kasih. Ya kan, dikasih ke kasih, dikasih ke saya juga kasih, dikasih ke Kak Eta kasih juga, Kak Delvi juga demikian, dikasih Tuhan Yesus ditanamkan. Nah itu ya, bisa nggak berbuah, bisa nggak bertumbuh, dan bisa nggak itu kita bagikan lagi kepada orang lain, sehingga orang merasakan. Nah, jadi kalau mau ngikut kerajaan surga berarti harus bertumbuh dan meninggalkan perilaku yang lama. Kan ini kebetulan tahun baru ya, tahun yang baru. Berarti tanggalkan yang lama, perbuat yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Itu yang diminta Tuhan. Jadi katanya, bertumbuhlah imanmu seperti biji sesawi dan jadilah ragi bagi orang lain. Maka dengan demikian engkau hidup di dalam kerajaan surga dan segeralah meninggalkan yang jahat, yang lama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau taburkan pada pagi ini. Tuhan, sungguh Bapa, biarlah kami boleh, adik-adik kami sekolah minggu dan kami juga Bapa boleh melakukan semua yang Kau perintahkan Bapa, dan biarlah juga Tuhan kasih yang Kau telah tanamkan ke dalam hati kami itu boleh bertumbuh, berbuah, dan kami berikan, kami bagikan kepada teman-teman kami yang lain. Bapa dalam surga, firman-Mu pada hari ini Bapa itu boleh menjadi kehidupan dan boleh menjadi penuntut pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Halo semuanya, skala sahabat kindergarten kita adalah pelajaran ke-9, judulnya Pohon yang Sangat Besar. Ayat hafalan terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
Yesus Kristus. Pekabarannya, kasih Allah menolong kita bertumbuh menjadi seperti Dia. Apakah Anda pernah menabur benih? Apakah benih itu tumbuh dengan cepat atau lambat? Pendek atau tinggi? Apakah Anda bertumbuh? Banyak orang yang datang untuk mendengarkan pekabaran Yesus. Mereka adalah para petani yang bekerja menanam tumbuh-tumbuhan di ladang. Jadi, Yesus menceritakan sebuah cerita tentang benih untuk menolong orang-orang itu mengerti tentang kerajaan Allah, tempat di mana Dia adalah seorang raja. Kerajaan Allah, kata Yesus, adalah seperti biji sesawi. Orang-orang yang mendengarkan cerita tahu bahwa biji sesawi sangat kecil, salah satu biji terkecil yang tumbuh. Tetapi ketika petani menanam biji kecil itu di ladangnya, biji itu tumbuh dan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian burung-burung datang dan membuat sarang di cabang pohon itu. Apakah yang dimaksud Yesus sewaktu mengatakan bahwa biji yang kecil itu seperti kerajaan Allah? Maksud Yesus adalah saat pertama kali kau meminta Dia untuk datang dan tinggal di dalam hatimu, Dia menanam biji kasih di dalammu. Setiap kali Anda mendengar cerita Alkitab dan setiap kali kau meminta Dia masuk ke dalam hidupmu, tanaman itu tumbuh menjadi besar. Tidak lama, setiap orang dapat melihatnya. Mereka akan tahu bahwa kau mempunyai kasih Allah di dalam hatimu. Mereka tahu bahwa kamu adalah sahabat Yesus. Orang lain akan senang jika berada di dekatmu, seperti burung-burung yang datang untuk membangun sarang di cabang pohon sesawi. Itu adalah maksud Yesus ketika Ia mengatakan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Tetapi Ia juga menginginkan kita bahwa kita mengenal kasih-Nya. Bisa dimulai hanya dengan beberapa orang. Orang-orang yang mengetahui tentang Dia ketika Dia hidup di dunia ini seperti biji yang kecil. Lalu, sewaktu mereka menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, akan makin banyak orang yang akan mengikutinya, sama seperti tanaman yang bertumbuh besar. Setiap kali seseorang membagikan cerita Alkitab atau bercerita kepada orang lain tentang kasih Allah kepada mereka, tanaman kasih Allah tumbuh menjadi sangat besar. Ketika setiap orang mengasihi Yesus, menceritakan tentang Dia, tanaman itu bertumbuh menjadi pohon. Semakin banyak orang yang ingin mendengar tentang Yesus, sama seperti keinginan orang yang ingin beristirahat di bawah pohon yang rindang dan burung-burung ingin membuat sarang pada cabang pohon itu. Apakah itu maksud Yesus ketika Ia mengatakan bahwa biji yang kecil adalah seperti kasih Allah? Yesus mempunyai dua maksud. Kasih Allah adalah seperti biji yang kecil yang tumbuh dalam hatimu setiap saat kamu belajar lebih banyak tentang Dia dan setiap kali kamu memintanya untuk datang ke dalam hidupmu. Dan kerajaan Allah bertumbuh menjadi besar dan sangat besar ketika seseorang belajar mengenai kasih-Nya. Kasih Allah akan menolong kita untuk tumbuh menjadi seperti Dia. Amin. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak mau kasih satu pengumuman. Yang pertama, jangan lupa adik-adik untuk tetap memberikan persembahan ya kak. Ya. Memberikan persembahannya ke gereja dengan cara boleh dititipkan kepada orang tuanya, boleh dititipkan kak. Atau sekarang ada juga udah dibantu nih kak, kata gereja udah bisa ditransfer gitu. ke rekening bank. Nanti ada ya, pokoknya nanti dikasih tahu di sini. Itu bisa ditransfer ke rekening bank. Oke, kalau gitu kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita akan tutup firman Tuhan
ibadah kita, tapi sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Namlura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Oke, terima kasih untuk ibadahnya. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh Kau berikan, untuk ibadah yang boleh kami rayakan di hari Minggu ini Tuhan. Bapak, biarlah ibadah yang boleh kami lakukan ini Tuhan dapat menyenangkan Engkau. Biarlah pujian yang kami bawakan Tuhan juga dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Bapak, saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk masa musim yang boleh kami lewati saat ini Tuhan. Bukan hanya kami bangsa Indonesia yang merasakan ini Tuhan, pandemi yang boleh kami rasakan di seluruh dunia Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang merencanakan, dan Engkau juga yang menyembuhkan segala penyakit yang boleh ada saat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang dalam pembelajaran mereka Tuhan, di dalam studi mereka. Tuhan juga mau menolong mereka Tuhan di dalam pembelajaran mereka. Bantu mereka Tuhan untuk mereka dapat mengerti dan mempelajarinya Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar, sehingga apa yang mereka pelajari Tuhan nantinya akan membantu mereka di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami, menguatkannya, memberikan kesehatan serta kegembiraan yang boleh mereka rasakan di tengah pekerjaan mereka Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, HKBP Bintara. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memimpin gereja ini, sehingga gereja ini Tuhan bukan hanya besar di dalam gedungnya Tuhan, tetapi hati jemaatnya juga Tuhan menjadi penuh akan kasih. Terima kasih Bapa, dan biarlah segala permohonan yang kami ucapkan ini Tuhan, atau yang tidak kami ucapkan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau mengetahuinya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan, dan setiap masa depan kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.